Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin wal hadirat, ikhwah wa akhwati fillah. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Allah Azza wa Jalla kembali mudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Sahih Fikih Sunnah. Dan kita masih pada kitab As-Shalah. Dan tema kita di kesempatan pagi hari ini berkaitan tentang khutbatul Jumu'ah wa ahkamul khatib. Khutbah Jumat dan hukum seputar khatib. Syekh mengatakan khutbatul Jumu'ah wa ahkamul khatib. Hukmuha. Dhahaba jumhuru ahli ilmi ila anna khutbatal Jumu'ah syaratun li sihatil Jumu'ah. Jumhur ulama, mayoritas para ulama, mereka berpendapat bahwa khutbah Jumat merupakan syarat sahnya sholat Jumat. Jadi Jumat tanpa khutbah berarti tidak sah. Ya. Jadi ingat, ini syarat sahnya sholat Jumat, bukan syarat sahnya sholat Jumatnya seorang, bukan. Dan ini dibedakan ya. Kalau misalkan seorang datang pas kebetulan khatib sudah sholat, bahkan dia dapat di rakaat yang kedua, maka sholat Jumatnya dia sah, walaupun tidak mendengarkan khutbah. Maka sholat Jumat dia sah, karena dia mendapatkan satu rakaat. Tapi yang masalahnya, sholat Jumat yang diadakan itu, seandainya misalkan tidak ada khutbahnya, maka sholat Jumatnya semua batal, tidak sah. Jadi intinya harus di rangkaian sholat Jumat itu harus terdiri dari khutbah, harus. Ya. Jadi bukan orang per orangnya. Ya. Kalau orang per orang, maka seandainya ada yang tidak mendapatkan khutbah, tapi memang ada khutbahnya, ya tetap sah. Ya tetap sah. Wastadallu bima ya'ti. Mereka berhujjah dengan dalil-dalil berikut. Al-ula, yang pertama, qauluhu jalla wa ala, firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk sholat di hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah, ila dzikrillahi, untuk menuju zikir kepada Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Wa dzikru fil ayati al khutbatu. Ya, kata pendapat ini, kata jumhur, az-zikru yang disebutkan dalam ayat ini maksudnya khutbah. Fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kepada zikir kepada Allah. Maksudnya apa? Bersegeralah untuk mendengarkan khutbah. Ini hujah jumhur ulama. Hal ini jamaah sekalian berdasarkan dua alasan, ya, bahwa az-zikr itu disebut dengan khutbah. Yang pertama, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala,
Yang pertama bahwasannya Nabi beliau bersabda, fa idza kharajal imamu hadaratil malaikatu yastami'una dzikra. Jadi ketika imam sudah keluar, ya, kemudian naik mimbar, maka para malaikat hadir. Untuk apa jamaah sekalian? Yastami'una dzikra, untuk mendengarkan adzikra. Dan adzikra di sini ya khutbah. Ya. Fasamman khutbah adzikra. Ya, maka di sini Rasulullah menamakan khutbah dengan zikr. Ya. Wa alaihi fa idza kana sa'yu lil khutbati wajiban wa huwa wasilatun fayalzam minhu wujubul khutbati wa hiyal ghayatu. Ya. Jadi alasannya karena bersegera untuk mendengarkan khutbah hukumnya wajib, dan ya, ini wasilah. Segera itu ya wasilah perantara untuk bisa mendengarkan khutbah. Wasilahnya saja wajib, harus bersegera, wajib. Ya. Fayalzam minhu wujubul khutbah, sehingga hal ini berkonsekuensi berarti wajibnya khutbah. Kenapa? Karena khutbah itu tujuannya orang bersegera, itu kan tujuannya ingin mendengarkan khutbah. Wasilahnya saja wajib, apalagi yang mau didengarkan. Ya. Justru lebih wajib lagi. Ya. Ini alasannya. Yang kedua jamaah sekalian, alasannya Allah jalla wa ala amara bisa'i ila dzikrillahi min hinan nida. Alasan yang kedua bahwasanya Allah azza wa jalla memerintahkan untuk bersegera untuk mendengarkan zikir kepada Allah semenjak dikumandangkan azan. Wa bitawatturi al-qata'i, dengan riwayat yang mutawatir secara pasti. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza adzana al-muadzinu, jadi ketika dulu Nabi, ya, seorang muadzin sudah mengumandangkan azan, khutbah, maka beliau segera berkhutbah. Fa'ulima anna sa'ya ilal khutbati wajibun. Maka di sini diketahui, ya, bahwasannya bersegera untuk mendengarkan khutbah itu wajib. Nah, jadi kalau wasilahnya wajib, berarti tujuannya ya lebih wajib lagi, lebih wajib lagi. Ini alasan yang pertama. Al-thaniyah, yang kedua, mudawamatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Alasannya Nabi terus-menerus melakukan. Ya. Jadi ketika sholat Jumat, ya Nabi khutbah. Itu alasannya. Walam yusalliha marratan biduniha, dan tidak pernah Nabi sholat Jumat tanpa khutbah, nggak pernah. Ya. Jadi yang ada ketika Nabi sholat Jumat, ia khutbah. Nah, sehingga berdasarkan alasan ini berarti khutbah itu wajib. Karena gini ya Mas Halian, kalau ada perintah, yang dimana perintah ini bisa bermakna sunnah atau mustahab, maka untuk memalingkan perintah menjadi mustahab itu harus ada dalil. Ya, harus ada dalil. Di antara dalil yang bisa memalingkan perintah menjadi mustahab itu, di antaranya ketika dijumpai Nabi pernah meninggalkan. Pernah meninggalkan. Oh, berarti perintah di sini hanya mustahab. Ya, contoh seperti hujahnya jumhur ulama ketika mereka mengatakan sholat menghadap sutroh itu hukumnya sunnah, kata jumhur ulama. Alasan mereka, walaupun hadis-hadisnya berupa perintah, kata jumhur, pernah Nabi sholat di tanah lapang dan beliau tidak mendekat ke sutroh. Sehingga kata jumhur ulama, ini dalil yang memalingkan perintah menghadap sutroh menjadi sunnah. Ya. Jadi di antara dalil yang memalingkan wajib menjadi sunnah itu diantaranya Nabi dijumpai pernah meninggalkan. Ya, tapi kalau kemudian ternyata misalkan tidak ada dalil yang menunjukkan Nabi meninggalkannya, oh ini lebih menguatkan hukum wajibnya, ya, lebih menguatkan. Yang ketiga jamaah sekalian, tahrimul kalam hinal khutbah. Alasan yang ketiga, diharamkan berbicara ketika berkhutbah.
Bahkan sampai dalam hal-hal yang di situ misalkan memerintahkan yang ma'ruf, uskut, diam. Itu pun tidak boleh. Jadi ketika khatib berceramah kemudian mengatakan kepada orang yang ribut, diam kamu. Ini saja tidak boleh. Apalagi ucapan-ucapan yang selain itu. Lebih diharamkan lagi jamaah. Ya. Jadi kalau sesama jamaah tidak boleh. Kecuali jamaah berbicara dengan khatib maka tidak masalah. Atau jamaah berbicara ketika khatib duduk ya di antara dua khutbah itu tidak masalah. Atau bicaranya ketika khatib duduk kemudian eh, imam muadzin sudah mengumandangkan adzan maka tidak masalah. Yang terlarang itu ketika khatib sedang berceramah kemudian ngobrol sendiri maka berkonsekuensi ya, sholat Jumatnya sia-sia. Ya, sah menggugurkan, tapi mungkin saja tidak dapat pahala. Ya, mungkin saja tidak dapat pahala. Wa wujubul istima'i lil khutbati. Dan itu untuk apa namanya? Mendengarkan khutbah. Dan wajib untuk mendengarkan khutbah. Fa in qila hadhil adillatu la tadullu ala syartiyah. Jika dia mengatakan dalil-dalil ini tidak menunjukkan bahwa khutbah itu syarat. Fayuqal maka dikatakan atau jawabannya hadhihi shalah wajabat bihadhihi sifat. Ya. Maka jawabannya salat ini harus dikerjakan dengan tata cara seperti ini. Maksudnya apa? Ya ada khutbahnya. Jadi kalau mereka mengatakan oh ini tidak menunjukkan syarat, ya sudah. Ya. Yang penting intinya sholat Jumat itu ya harus caranya seperti ini. Ya. Harus ada khutbahnya. Ya. Allati wadhaba 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang terus-menerus dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi sholat Jumat ya ada khutbahnya. Entah kalian tidak mau terima khutbah itu syarat sahnya sholat Jumat, ya intinya ketika Jumatan haruslah khutbahnya. Ya. Faman ya, qasura biha ala ma kana alaihi al-amalu fa innahu lam yu'addi ma wajaba alaih. Sehingga barang siapa yang mengurangi sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, maka dia belum dianggap mengerjakan sesuatu yang diwajibkan untuk dirinya. Kenapa? Enggak sama dengan Nabi. Nabi ketika Jumatan ada khutbahnya, kemudian dia tidak khutbah, dia tidak dianggap dia mengerjakan kewajiban sebagaimana yang diwajibkan untuk dirinya. Wa huwa wadihun fi syartiyah, dan ini suatu yang jelas dalam masalah syarat. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ya, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang itu tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak. Ya, maka tertolak. Ay mardudun batilun. Tertolak dan batil. Wa yadullu ala hadza annahu idza lam yahtub. Ya. Dan di antara hal yang menunjukkan perkara ini juga bahwasanya ketika seseorang tidak berkhutbah, maka kewajibannya sholat 4 rakaat. Ya. Wal jum'atu la takunu arba'an, dan Jumat itu tidak 4 rakaat. Fahiya ya idzan zuhur. Ya, sehingga tatkala itu ya hukumnya zuhur. Ya. Jadi kalau sholatnya 2 ya ada khutbahnya. Kalau tidak ada khutbahnya ya 4 dan itu zuhur. Ya. Jadi seolah-olah 2 itu yang menggantikan 2 rakaat. Ya, sehingga khutbah itu yang tepat ya wajib. Dalam artian apa? Harus ada ya. Jadi orang yang ingin mengerjakan sholat Jumat agar Jumatannya sah, ya harus ada khutbahnya. Ya, tanpa ada khutbah maka semua ya, jamaah sholatnya batal. Tapi kalau dilihat tadi ya, orang perorangannya tidak wajib harus mendengarkan apa? Khutbah. Artinya seandainya ada seorang, misalkan kebetulan pas datang ke masjid, imam sudah sholat, ya sah buat dia, sah. Ya.
Tapi kalau dia hadir, ya wajib untuk mendengarkan khutbah. Ya, kalau tidak ya dalam artian sholatnya sah tetapi tidak dapat jamaah, tidak dapat pahala. Tapi kalau seandainya misalkan datangnya terlambat dan tidak sempat untuk mendengarkan khutbah, maka bagi dia sholatnya sah. Nah, sholatnya apa? Sah. Ya kemudian masalahnya, wa yajibu an yakhtuba khutbataini waqifan yajlisu bainahuma illa li udri. Dan wajib bagi khatib untuk berkhutbah 2 kali dalam posisi berdiri, ya, dan disyariatkan untuk duduk di antara 2 khutbah kecuali ada udzur. Ya. Jadi khutbahnya berdiri kemudian disyariatkan untuk apa? Duduk di antara 2 khutbah. Wa huwa madhabul jumhur, ya, ini pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama. Berbeda dengan ya, pendapat ulama-ulama Hanafiyah. Mereka beda. Wa wujubuhu dhahirun, dan kewajiban ini ya, nampak jelas ya, sebagaimana yang telah disebutkan. Minal muwadzabati ala fi'li alladhi huwa bayanu li sifati hadhihi shalatil wajibah. Ya. Dan ini di antara perkara yang terus-menerus dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang merupakan penjelas ya dari tata cara salat ini. Walam yunqal 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu iktafa bi khutbatin wahidatin. Ya. Dan tidak ada nukilan satu hadis pun dari Nabi bahwa beliau pernah mencukupkan 1 khutbah saja, tidak ada. Yang ada beliau khutbah ya terus menerus 2 kali. Ya, ada duduknya. Wa annahu khataba jalisan. Begitu pula tidak dijumpai dalam satu hadis pun Nabi berkhutbah dengan posisi duduk. Nggak ada. Ya. Dari Jabir bin Samurah beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu qa'iman. Bahwasanya Rasulullah dulu ketika berkhutbah berdiri. Tsumma yajlis. Ya. Kemudian duduk, kemudian berdiri. Ya, fayahtub. Ya. Maka beliau berkhutbah. Ya. Faman naba'aka annahu kana yahtub jalisan, maka barang siapa yang dikhabarkan bahwasanya Nabi itu khutbah dengan duduk, maka dia telah berdusta. Jadi anggaplah berdusta. Ya. Faqat wallahu, faqat wallahi ya, shallaitu ma'ahu aktsar min alfi salatin. Ya. Kata Jabir bin Samurah, ya, ya. Sungguh demi Allah, saya pernah sholat bersama Nabi ya, lebih dari ya, alfi salatin. Ya, 2000 sholat. Artinya apa? Nabi selalu ketika khutbah ya berdiri. Kemudian duduk di antara 2 khutbah. Ya. Nah, sehingga jamaah sekalian, seorang khatib ketika berkhutbah maka disyariatkan untuk berdiri. Ya. Dan nanti duduk di antara 2 khutbah. Kecuali kalau memang ada udzur. Ya. Sakit misalkan, maka tidak masalah. Tapi kalau dia mampu untuk berdiri, maka wajib berdiri. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat katakan, "Fama ra'aituhu illa qa'iman." Ya, tidaklah aku melihatnya kecuali berdiri. Kemudian dari yang lain dari Ka'ab bin Ujrah, annahu dakhala al-masjid, bahwasanya beliau pernah masuk masjid, wa Abdullah bin ya, Ummil Hakam, dan Abdullah bin Ummil Hakam sedang berkhutbah, posisinya duduk. Faqala, kemudian dia mengatakan, "Ungduru ila hadzal khabis." Lihatlah kepada orang yang buruk ini. Yakhutubu qa'idan, dia khutbah dengan duduk. Ya. Wa qala jalla wa ala, sedangkan Allah azza wa jalla berfirman, wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Ya. Dan apabila mereka melihat ya apa namanya jual beli ya atau lahwan ya permainan, hal yang apa namanya sia-sia ya, infaddu ilaiha, mereka segera mendatanginya, wa tarakuka qa'imah, dan mereka meninggalkan Nabi dalam posisi berdiri. Ya. Dan ini kisah ketika Nabi khutbah kemudian datang para saudagar, kemudian jamaah pada lari.
Dan Nabi lagi khutbah dan disebutkan khutbahnya berdiri. Dan dari sinilah jamaah sekalian kemudian terjadi silang pendapat sah atau batas minimal sahnya khutbah Jumat itu berapa? Ada yang mengatakan 40. Kenapa? Karena ketika para sahabat itu lari di masjid masih tersisa 40 orang. Ya. Jadi mereka mengatakan kalau kurang dari itu nggak boleh. Ya. Tapi sekali lagi ini silang pendapatnya. Dan pendapat yang kuat selagi memang itu jamaah ya sah. Walaupun kurang dari 40, ya 40 jamaah. Kenapa ketika itu tersisa 40? Ya kebetulan saja. Nah, kebetulan saja ketika itu yang tersisa di masjid ada 40 orang. Dan tidak berarti kemudian ya bermakna pembatasan. Batas minimal harus 40 orang. Nah, jadi kalau kemudian harus dibatasi 40 orang, bagaimana kalau kondisi misalkan kaum muslimin minoritas? Di tempat tersebut mungkin hanya 2 orang ataupun 5 orang. Oh, berarti nggak bisa Jumatan. Ya. Dan tentunya masalah ini bukan karakter dari syariat kita. Karena syariat kita itu memudahkan, bukan mempersulit jamaah. Sehingga artinya kalau sudah memang dianggap jamaah, ya tetap sah. Dan ini pendapat yang kuat. Ya. Yang kemudian masalah lihat al-haddul mudzi fil khutbah. Ya. Batasan minimal ya yang cukup khutbah itu dianggap sah. Jadi khutbah itu minimal dianggap sah itu ada apa saja. Ya, karena sebagian madhab ada yang membatasi harus ada minimal hamdalah, kemudian pujian, sholawat, baca ayat. Ya. Sehingga kalau tidak ada dianggap khutbahnya tidak sah. Nah, sehingga yang tepat itu jamaah sekalian batas minimalnya seperti apa. Dan itu sudah dianggap khutbah. Ya, Syekh mengatakan ikhtalafat aqwalul ulama fi haddin mudzi fil khutbah. Para ulama berbeda pendapat tentang batas minimal khutbah Jumat itu dianggap sah. Ya. Wa tahqiqu dan pendapat yang tepat, yang sahih an yuqal ya. Thumma lam anna al-khutbatal masyru'ah hiya makana ya'tadur rasulu sallallahu alaihi wasallam fi targhibin nasi wa tarhibihim. Ya. Ketahuilah bahwasannya khutbah yang disyariatkan adalah khutbah yang memang biasa dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang berisi targhibun nas, ya, memberikan anjuran-anjuran, ya, wa tarhibihim dan memberikan apa? Ancaman-ancaman, peringatan-peringatan. Dan itu paling inti jemaah. Jadi khutbah Jumat itu ya minimalnya tadi ada anjuran segera meningkatkan ketakwaan, ya. Kemudian diingatkan dengan azab ya, api neraka, ya, azab api neraka. Ini yang paling inti, penting. Ya. Fahadha fil haqiqati ruhul khutbah. Dan ini hakikatnya adalah ruhnya khutbah. Jadi khutbah tanpa ada tadi ya, targhib wa tarhib, ini enggak ada ruhnya, jam. Makanya ini juga harus dipahami bahwasanya ingat khutbah Jumat itu ya, minimalnya tadi ya harus ada anjuran, motivasi untuk meningkatkan ketakwaan, kemudian takut dari adab Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi seorang khatib harus dalam artian dia punya target. Bagaimana ketika orang yang hadir Jumatan, yang awalnya mungkin jamaah saleh malas ibadahnya, keluar Jumatan jadi semangat. Itu tujuannya. Yang sebelum khutbah Jumat sikapnya dengan orang tuanya tidak baik, tidak birrul walidain, pulang khutbah sudah dia birrul walidain. Yang tadinya misalkan jamaah saleh ahlaknya buruk dengan tetangga, keluar khutbah jadi baik. Bukan kemudian yang sebelum khutbah Jumat anteng-anteng, setelah khutbah Jumat uring-uringan. Ayo melakukan ini, ayo, ya, provokasi. Oh, ini keliru. Jadi kalau khutbah kemudian kok pas khutbahnya justru membuat provokasi, ya, keluar Jumatan, ya, apa jamaah dia?
melakukan mungkin kerusakan-kerusakan, ini keliru, ini khotibnya tidak benar ini. Nah, sehingga penting untuk dicatat ya, diperhatikan. Sehingga tidak sembarangan cari khotib. Harus punya target. Tujuan khutbahnya itu apa? Ya tadi, ya, meningkatkan ketakwaan, menjadikan orang takut dengan azab Allah Azza wa Jalla. Itu paling inti. Ya kan? Dan Masya Allah jamaah sekalian, khutbah Jumat itu cuma berapa menit. Yang hadir itu kadang-kadang orang yang nggak pernah taklim sama sekali. Ya. Mungkin sebulan atau mungkin sepekan sekali dia mendengarkan ceramah. Kalau kemudian khotibnya ya, sembarangan, ya, bicaranya ngalor itu tidak ada tujuan. Nah, ini kan rugi jamaah, kasihan. Ya, barangkali yang sepekan cuma mendengarkan ya setengah jam itu ya pas khutbah Jumat. Maka gunakan momen itu ya sebaik mungkin ya untuk memberikan tadi targhib wa tarhib. Ya, berikan motivasi agar semakin cinta dengan apa? Dengan ibadah, ya, semakin apa? Semangat dalam artian ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bukan malah kemudian makin menjadi parah. Ya. Diberikan syubhat dan lain sebagainya. Na'udzubillah jamaah. Kemudian Mas Alian, jadi targhib wa tarhib itu ruhnya khutbah Jumat. Ya. Yang dimana dengan hal ini disyariatkanlah khutbah. Wa amma ishtiratul hamdi lillahi awis salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aw qiraati syai'in minal qur'ani fajami'uhu kharijun an mu'dhamil maqsud min syar'iyyatil khutbah. Ya. Adapun disyariatkannya memuji Allah, kemudian bersolawat kepada Rasulullah, membaca sesuatu sedikit dari ayat Al-Quran, maka semuanya di luar dari maksud terbesar disyariatkannya khutbah. Ya. Karena maksud terbesar disyariatnya khutbah itu tadi ya, memberikan targhib, tarhib, ya, semangat, motivasi untuk ibadahnya. Itu maksudnya. Adapun yang tadi itu di luar. Ya. Jadi jangan kemudian fokus yang itu ternyata intinya tidak disampaikan. Itu kan keliru. Ya. Apalagi kadang-kadang khutbahnya apa? Hanya baca seperti baca koran. Oh, yang dengerin apa? Tidur semua. Oh, itu kan masalah. Ya. Padahal itu momen yang tepat ya Mas Andian. Ya. Artinya sampaikan saja motivasi-motivasi. Karena memang hanya mungkin seperempat jam. Jadi kalau kemudian seperti kajian ya nggak bisa disuruh apa namanya isi poin-poinnya ya sulit ya. Jadi ya, memang yang inti tadi memberikan semangat saja. Maka diringkas. Ya. Motivasi, rasa takut itu paling penting. Yang punya Mas Alian, wattifaqu mithli dzalika fi khutbatihi la yadullu ala anna maqsudun mutahattimun wa syartun lazimun. Ya. Jadi bersesuaiannya hal tersebut dengan khutbahnya Nabi tidak menunjukkan bahwa hal tersebut adalah maksud yang harus ya, mesti ada dan syarat yang wajib bukan. Jadi kebetulan dalam artian khutbah Nabi ada pujian kemudian dan lain sebagainya. Ya. Dan ini kebetulan sama. Maka ini bukan berarti kemudian ini maksud terbesarnya bukan. Ya. Tapi yang menjadi inti tadi ya, motivasi dan tadi ancaman-ancaman. Wala yashukku munsifu anna mu'tamal maksud wa huwal wa'dhu. Ya. Duna ma yaqa'u qablahu minal hamdi wassalati alaih. Maka tidak diragukan. Yang tepat dalam masalah ini bahwa maksud terbesar dari khutbah itu adalah memberikan pelajaran. Ya. Bukan yang sebelumnya. Dari pujian dan sholawat kepada Rasulullah SAW. Ya. Itu bukan maksud terbesarnya. Karena kalau pujian kemudian sholawat itu sesuatu yang memang ya, sudah dalam artian menjadi urf. Orang kalau ingin menyampaikan mau itu ya ada pujian kemudian sholawat kepada Rasulullah. Dan itu bukan inti. Ya, kalau dalam bahasa itu ya rangkaiannya seperti itu. Tapi intinya nanti apa? Ya tadi pelajaran-pelajaran.
Wa qad kana 'urful Arabi, dan sungguh yang menjadi urf orang-orang Arab yang itu berjalan terus-menerus ya, anna ahadahum idza arada an yakuma maqaman wa yaqulu maqalan syuri'a bi sana'i 'ala Allah wa 'ala rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ma ahsana hadza wa aulahu. Ya. Jadi sungguh urf dari orang-orang Arab yang artinya berjalan terus-menerus, bahwasanya salah seorang di antara mereka ketika berdiri ingin menyampaikan sebuah ya, maqal, ucapan ya, atau menyampaikan istilahnya pelajaran ya, maka disyariatkan untuk memuji Allah, bersalawat pada Rasulullah SAW. Ya. Dan ini dalam artian hal yang apa namanya lebih baik dan lebih utama. Ya. Alangkah lebih apa namanya lebih baik dan lebih lebih utama. Walakin laisa huwal maqsud, tetapi ingat ini bukan maksud utamanya. Ya. Balil maksud ma ba'dahu, tetapi yang dimaksudkan adalah setelahnya. Setelah pujian, kemudian sholawat, setelah itulah intinya. Ya. Walau qala qailun inna man qala fi mahfilin minal mahafili, ya. Jika ada orang mengatakan sungguhnya orang yang berdiri di suatu majlis dari majlis-majlis ya, sebagai khatib ya, laisa lahu ba'ithun ala dzalika, ya. Maka tidak ada pendorong untuk melakukan tadi ya, untuk membaca hamdalah kemudian sholawat ya, illa an yasdur minhul hamdu was shalah, kecuali memang sudah menjadi hal yang istilahnya otomatis ya, dia akan memuji Allah bersolawat ya. Lima kana hadza maqbulan, karena ini memang sesuatu yang sudah diterima di apa namanya semua orang seperti itu. Bal kana tabu'un salimun yamujjuhu wa yarudduhu, ya, bahkan tabiat yang selamat yaitu ya membaca dan mengulang-ulang ini ya. Ini hal yang dalam artian hal yang wajar dan hal yang memang terbiasa. Wa idza taqarrara hadza arafta anna al-wa'dha fi khutbatil jum'ati huwa alladhi yusaku ilaihi hadis ya. Maka jika telah tetap hal ini, maka sekarang Anda telah mengetahui bahwasanya al-wa'dhu ya, pelajaran itulah yang menjadi inti dari disyariatkan khutbah-khutbah Jumat. Itu yang intinya. Jadi bukan dalam artian pujiannya kemudian sholawatnya. Kalau itu memang sudah rangkaiannya. Tapi inti yang akan disampaikan di khutbah Jumat ya pelajarannya. Ya, tentang masalah apa misalkan menyampaikan haramnya berdusta, sampaikan dengan hujah-hujahnya, dengan dalilnya misalkan. Agar orang pulang-pulang yang tadinya suka berdusta ketika jual beli, setelah itu nggak berani. Ya. Ketika bikin laporan dusta, setelah itu tidak berani lagi. Itu tujuannya. Atau mungkin ya maksud mengingatkan orang yang lalai menjadi apa? Ingat kembali seperti itu. Bukan kemudian ya, justru menjadikan orang yang anteng-anteng pas keluar jadi malah uring-uringan. Itu keliru. Ya. Kemudian masalahnya ikhwan wa akhwati fillah. Fa idza fa'alahu al-khatib faqad fa'ala al-amra al-masyru' illa annahu idza qaddama thana'a 'ala Allah wa 'ala rasulih aw istatrada fi wa'dhihi al-qawari qur'aniyah kana atamma wa ahsan. Maka jika seorang khatib sudah melakukan perkara-perkara ini ya, maka sungguh dia telah melakukan suatu atau perkara yang disyariatkan, kecuali ketika dia ya, mendahulukan dengan pujian kepada Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi, kemudian menyisipi ya, ayat-ayat Al-Quran di dalam khutbahnya, ya, dalam hal-hal yang bisa ya, mengejutkan ya, dari Quran misalkan, maka ini lebih sempurna, lebih baik, ya, lebih baik. Tapi artinya Mas Sandian itu tidak berarti kemudian harus ya. Tapi intinya apa? Pelajaran. Itu yang paling penting. Berikan pelajaran. Yang punya masalah dia ma yustahabbu fil khutbah. Hal-hal yang dianjurkan ketika khutbah. Yang pertama ibtida'uha bihamdillahi wa tsana'i alaihi wassalatu ala rasulihi wat tasyahhud. Memulai
khutbah dengan memuji Allah. Kemudian menyanjungnya, bersalat pada Rasulullah, kemudian bertasyahud. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi dari innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Nah, sampai nanti apa? Bertasyahud. Dari Jabir beliau mengatakan, kanat khutbatun Nabi, ya, dulu khutbahnya Nabi itu dari Jumat, yahmadullaha wa yusni alih. Beliau memuji Allah, menyanjungnya. Ya. Dengan apa? Pujian-pujian dan sanjungan yang layak. Tsumma yaqul, kemudian beliau ya, membaca may yahdillahu fala mudhillalah. Ya, barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Ya. Wa khairul hadisi kitabullah, dan sebaik-baik hadis pembicaraan adalah Al-Qur'an. Dan ini ingatnya Mas Andian, khutbahnya atau muqaddimah khutbahnya Rasulullah. Ya, jangan kemudian ya, sebagian orang mencap, oh ini khutbahnya kelompok tertentu. Pokoknya kalau innal hamdalillah berarti ciri khas khutbahnya ini. Ini keliru jemaah. Ini khutbahnya Nabi. Ya, muqaddimah khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud, ya, beliau mengatakan, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khutbatil hajati. Rasulullah telah mengajarkan kami di khutbatul hajah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya, tsumma qara'a thalatha ayat. Kemudian membaca 3 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Nah, ini muqaddimah atau khutbatul hajah. Ini Nabi ajarkan, ya. Jadi bukan ciri khas kelompok tertentu. Ya, khutbah atau khutbatul hajah seperti ini. Bukan, ini khutbahnya Nabi. Khutbatul hajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya tadi ya sebagian kelompok kadang nuduh ya, oh ini khutbahnya kelompok ini. Bukan ya. Ini khutbah hajatnya Rasulullah SAW. Kemudian dari Jabir, beliau mengatakan, karena Rasulullah, dulu Rasulullah ketika berkhutbah, ihmarrat ainah. Ya, jadi matanya memerah. Wa ala sautuh, suaranya apa? Lantang. Jadi bukan tadi seperti baca Quran. Innal hamdalillah nahmaduhu. Ini jamaah sekalian, bukan khutbahnya Nabi. Jadi lantang suaranya. Apalagi pas Jumat nih. Sebagian mungkin ya, pas waktunya istirahat. Sudah kondisinya capek, ngantuk, khutbahnya seperti baca koran. Ya sudah semakin anteng. Ya. Bahkan mungkin ada yang sampai apa? Tidur. Oh, ini masalah aja masalahnya. Ya. Wastadda ghadabuh. Ya. Jadi apa namanya? Marahnya itu ya dalam artian mengeras seperti itu ya. Hatta ka'annahu mungdhiru jais. Ya. Sampai seolah-olah dia seorang panglima pasukan yang sedang memberikan apa? Komando. Yaqulu sabbahakum wa massakum. Ya, waspadalah kalian di waktu pagi dan waktu sore. Wa yaqulu bu'istu ana wasa'ah. Ya, kemudian Nabi bersabda, saya diutus antara ya, hari kiamat ke hatain. Ya, seperti ya, dua hal ini. Wa yaqulu baina isba'aihi as-sababa wal wusta. Ya. Wa yukrinu apa beliau ya, iringkan ya antara apa dua jarinya. Ya, jari telunjuk, kemudian jari tengah. Di tengah. Ya. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan, amma ba'd,
Fa inna khairal hadisi kitabullah. Sebaik ucapan adalah Al-Qur'an, wa khairul hadyi, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Ya, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan perkara-perkara dan seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wah, ini bukan khutbah orang kelompok tertentu, jemaah. Dan setiap hal yang baru dalam masalah agama itu bid'ah. Wa kullu dhalalatin fi nar, setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ya. Dan ini jemaah sekalian, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Al-Imam Nasa'i, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Ahmad. Jadi sekali lagi ini khutbatul hajjah Rasulillah, bukan khutbatul hajjahnya kelompok tertentu, bukan. Karena sebagian kelompok itu anti. Oh, ini kalau cirinya orang yang khotibnya ada kudu bid'atin dolanah, oh ini berarti udah kelompok ini. Ya. Bagaimana kalau kemudian yang khutbah Nabi jamaah? Oh, ini masalah. Jadi ini khutbatul hajjahnya Rasulillah, bukan ciri khas kelompok tertentu. Sehingga kemudian anti, ya, tidak boleh. Bahkan ada seorang khotib ketika khutbah itu membawakan ini, berikutnya nggak boleh khutbah lagi. Kenapa? Dianggap kelompok tertentu. Ya bayangkan jamaah. Ya, saking jahilnya. Ya. Ya mungkin nggak pernah baca tentang khutbah hajat dari Rasulullah SAW. Sehingga dari sini pentingnya belajar. Ya pentingnya apa? Belajar. Ya. Karena syariat itu bukan milik kelompok tertentu. Syariat itu milik apa? Ya seluruh kaum muslimin. Ya seluruh kaum muslimin. Ya rahmatan lil alamin. Dan kemudian di kelompok ya, atau dibatasi untuk kelompok tertentu. Ya. Nah, ini keliru sama sekalian. Ya kemudian mas sekalian, yang kedua di antara hal yang dianjurkan tafkhimu amril khutbah wa raf'u shaut. Jadi mengagungkan khutbah, ya. Jadi tidak meremehkan. Wa raf'u shaut, dan mengeraskan suara. Semuanya tadi disebutkan, ya, hadis dari Jabir. Dulu Rasulullah ketika khutbah matanya memerah, kemudian ya, suaranya lantang. Wastadda ghadabuh, ya. Sampai beliau seolah-olah panglima yang sedang memberikan komando kepada pasukan. Ya, jadi tadi ya tidak seperti baca Quran. Kemudian yang ketiga masalah taksirul khutbah wa tatwilus shalah. Memperingkas khutbah dan memanjangkan sholat. Makanya tadi ya, khutbah Jumat itu ya kurang tepat kalau kemudian seperti kajian dicatat. Ya, ya kurang tepat ya, Mak. Makanya diperingkas. Kalau ingin menyampaikan apa diperingkas. Ya, intinya apa? Ya tadi kalau bisa memberikan motivasi, memberikan ancaman, itu paling inti. Ya, kalau ingin mencatat ya itu tepatnya pas kajian seperti itu. Maka jangan kemudian tadi ya baca. Ya baca tidak masalah tapi diringkas. Ya, tapi kalau kemudian bacanya panjang lebar, sampai kemudian perlu untuk diringkas lagi ya oleh khotibnya misalkan, nah ini ya kurang tepat. Ya. Di zaman sendiri Ammar bin Yasir beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna tula salati rajuli wa kisaru khutbatihi ma'innatun min fikhihi. Sungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbahnya ini merupakan tanda kefakihannya. Fa'atilu hadis salat, maka perpanjanglah salat ini dan perpendeklah atau ringkaslah khutbah. Fa inna minal bayan lasihr. Ya, lasihra. Sungguhnya di antara penjelasan itu apa? Ada seperti sihir ya, seperti itu. Dan ma'ina itu artinya alamat ataupun madhinnah ya. Jadi artinya masalah diperingkas. Ya, diperingkas ya. Sebutkan inti-intinya dan berikan motivasi seperti itu. Ya. Contoh misalkan dia menyampaikan tentang masalah sedekah. Kemudian berikan motivasi. Di antara keutamaan sedekah itu kelak di hari kiamat misalkan diberikan naungan. Ya, dikala tidak ada naungan kecuali dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini penting. Kemudian dimotivasi. Hendaklah ketika kita diberikan harta, mari kita sisipkan harta kita untuk bersedekah sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu paling penting. Ya. Agar apa ya Mas Aldian? Orang yang pulang setelah khutbah, ya ada amal yang bisa dilakukan.
oh iya tadi disampaikan untuk bersedekah dan pahalanya seperti ini, dan saya punya duit sedikit, dia praktek. Ya. Dimotivasi untuk dipraktekkan seperti itu. Ya, kemudian masalah yang keempat, qiraatu ayatin minal Qur'ani fil khutbah. Membaca ayat-ayat Al-Qur'an di dalam khutbah. Ya. Dari Jabir bin Samurah beliau mengatakan, kana Nabi dahulu Rasulullah duduk di antara dua khutbah wa yudzakirun nas dan mengingatkan manusia wa yaqra'u ayatin minal Qur'an dan beliau membaca beberapa ayat dari Al-Qur'an. Ya. Jadi usahakan ya Mas Alian baca apa? Ayat Al-Qur'an, sampaikan. Yang kelima, an-nuzul min alal mimbari lisujud idza qara'a bi ayati sajadah. Jadi turun dari mimbar untuk sujud ketika membaca surat atau ayat sajadah. Jadi misalkan gini, khatibnya baca surat atau ayat-ayat sajadah. Maka disarankan untuk turun. Untuk apa? Sujud jamaah. Dan ketika imamnya sujud, misalkan jamaah ikut sujud. Ya, karena memang syariat sujud tilawah itu ya, satu ya, bagi yang baca. Yang kedua bagi yang mendengar. Mendengar ada dua, ada mustami, ada sami. Dan di syariat itu mustami. Kalau sami itu dia mendengar tapi tidak bermaksud untuk mendengarkan. Contoh ada misalkan orang membaca ayat sajadah, tapi dia lagi naik kendaraan dan mendengar. Ini namanya sami. Kalau sami tidak disyariatkan. Tapi mustami kalau memang dia sengaja mendengarkan, maka dia disyariatkan. Ya. Tapi bagi mustami sama sekalian, dia disyariatkan untuk sujud tilawah. Kapan? Ketika yang baca juga sujud tilawah. Yang baca sujud, maka yang dengar sengaja, maka ikut sujud. Nah, sehingga kalau yang baca tidak sujud, ya tidak perlu. Ya, begitu pula kalau misalkan bacaannya rekaman. Karena misalkan bacaannya live. Ya, jadi dibacakan langsung, dia dengar, dan sengaja untuk mendengarkan, maka silakan. Kalau yang membaca sujud tilawah, maka yang dengar juga sujud tilawah. Kalau rekaman tidak ya. Kita baca dengar murotal, dibacakan ayat sajadah, maka tidak perlu. Nah, sama seperti adzan yang dalam artian rekaman, nggak perlu dijawab. Itu pula sama seperti salam yang kita dengarkan apa? Rekaman ceramah, apa ustadznya ketika di awal menyampaikan salam, nggak perlu dijawab. Karena bukan live. Yang saya akan menjawab itu apa? Yang live. Adapun yang rekaman tidak perlu. Ya tidak perlu. Ya. Jadi kalau imamnya membaca ayat sajadah maka disyariatkan untuk sujud tilawah, turun dari mimbar. Tapi kalaupun tidak ya tidak masalah. Ya, karena sunnah. Kemudian masalah yang keenam, doa ulil muslimin fil khutbah, mendoakan kaum muslimin ketika khutbah. Ya. Dan doanya sama sekalian yang penting intinya apa? Mendoakan kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya misalkan al ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat misalkan. Ya. Terserah. Intinya mendoakan. Ya kemudian masalah wa ala kullin fa innahu yustafadu istibabud du'a fil khutbati min hadisi ya Ammar bin Ru'aibah ya annahu ra'a Bishr bin Marwan al mimbari rafi'an yadihi yad'u faqala qabbahullahu hatini al yadain laqad ra'aitu Rasulullah sallam ma yazidu ala an yakuna hakadha wa asyara bi asba'ihi ya al musabbihah ya, jadi dalil yang menunjukkan hal ini sama sekalian ya. Bishr bin Marwan ketika di atas mimbar ya, dia pas khutbah itu mengangkat tangannya, maka diingatkan karena jangan sekalian ketika khutbah khatib sedang berkhutbah dan berdoa itu tidak disarankan untuk seperti ini. Ya, khatib itu seperti ini, namanya apa? Namanya istighfar ya. Karena mengangkat tangan itu ada tiga ya, ada apa namanya al-mas'alah. Masalah itu seperti ini, bisa ditempelkan, bisa direnggangkan, terserah. Ada yang mengatakan boleh seperti ini, namanya masalah, doa meminta
Ya. Maka orang minta itu seperti ini, jemaah. Namanya masalah. Ada istighfar seperti ini. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ada ibtihal. Ibtihal itu ini, jemaah, seperti doa minta turun hujan, menunjukkan dirinya sedang butuh. Dan ini silang pendapat, ada yang mengatakan seperti ini. Kenapa? Harapannya bala itu segera dirubah. Tapi ini pun beda pendapat, ada yang mengatakan bukan seperti itu aslinya, seperti ini. Karena saking tingginya seolah-olah lapak bagian dalamnya ke bawah. Ada yang mengatakan enggak seperti ini. Tapi intinya memang tafsirannya tadi kalau minta dihilangkan bala itu dibalik. Tadi baliknya itu ada langsung seperti ini mengatakan, ada yang mengatakan saking tingginya kemudian seolah-olah telapaknya ke bawah. Itu senang mendapat dengan para ulama kita. Tapi intinya kalau khotib ya tidak boleh seperti ini, tetapi seperti ini. Ya, seperti ini. Adapun jamaah saliyah ya, maka itu juga silang pendapat apakah ikut imam artinya tidak mengangkat atau kembali kepada adab-adab doa. Ya. Wallahu a'lam jamaah saliyah. Ya, ada yang mengatakan jamaahnya itu tidak sama seperti imamnya. Ya, ada yang mengatakan dikiaskan seperti imamnya. Ala kulli hal boleh ya jamaah untuk mengamini. Ya, kalau ada yang berpendapat mengangkat tangan ya silakan. Tapi kalau kemudian ya hanya mengamini saja ya dikiaskan seperti imam ya itu mungkin jamaah saliyah lebih hati-hati ya, lebih hati-hati seperti itu. Ya kemudian mas faidah dari hal ini yang pertama isbatu anna Nabi sallam kana yad'u fi khutbatihi. Bahwasanya penetapan bahwa Nabi itu berdoa ketika khutbah. Kemudian karahatu raf'il imam yadehi idza da'a 'alal mimbar. Dimakruhkan seorang imam mengangkat kedua tangannya ketika berkhutbah di atas mimbar. Ya, karena yang sunnah itu berisyarat dengan telunjuk ya, dengan jari telunjuk. Ini yang sunnah. Iya, wallahu taala a'lam bissawab. Ya, demikiannya Mas Alian. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Iya, silakan. Iya. Nah, bertakwa. Nah, iya. Di jamaah salih apakah khutbah Jumat sekedar dengan tadi menyebutkan khutbatul hajah? Kan di khutbatul hajah itu sudah ada apa? Perintah untuk takwa, kemudian peringatan dari melakukan hal-hal yang baru dalam masalah agama misalkan. Apakah itu sudah cukup jamaah? Ya kalau kita bicara cukup-cukup dan sudah sah sholat khutbah Jumatnya. Tetapi jamaah sekalian, ya, kalau kemudian kita tambahkan dengan memberikan peringatan ya, tentang masalah hal yang lain, maka itu lebih ahsan. Karena kalau itu yang diulang-ulang terus setiap Jumatan, padahal tema masalah syariat kita itu sangat banyak tentang dusta, tentang apa lagi macam-macam. Dan itu butuh diingatkan, ya, butuh diingatkan. Nah, sehingga kalau bisa ya ada yang mungkin temanya tentang tauhid, ada yang mungkin ya tentang masalah apa namanya adab, tentang masalah apa lagi jamaah. Ya mungkin tafsir Quran, ya, dan banyak temanya. Maka tidak tidak kemudian hanya seperti tadi, mukotimah saja. Walaupun cukup jamaah. Nah, tapi kalau misalkan menyampaikan sesuatu yang apalagi berkaitan dengan kejadian yang sedang viral misalkan, maka itu lebih apa? Lebih mengena, lebih mengena. Misalkan sekarang lagi musimnya apa jamaah? Seperti kemarin ya. Nah, iya, ingatkan seperti itu, biar masyarakat sadar. Ya. Jadi jangan kemudian ya khutbahnya itu saja. Tiap khutbah ya dibaca itu. Bahkan semuanya Arab sehingga yang datang nggak paham sama sekali jam. Ya kalau kita bicara sah-sah. Tapi ya tadi tujuan ya untuk menyampaikan mauidhahnya kurang tersampaikan.
kurang tersampaikan. Ya, kecuali kalau jamaahnya paham bahasa Arab, misalkan, ya insya Allah nggak masalah. Tapi ya, mayoritas jamaah kita ya, tidak paham bahasa Arab. Jadi kalau bisa diterjemahkan, walaupun ringkas diterjemahkan, biar tersampaikan maksudnya seperti itu jamaah. Makanya khotib juga perlu melihat ya kondisi mat'u ataupun jamaah. Kalau di kampung misalkan yang mereka tidak paham bahasa bahasa Indonesia, ya sampaikan dengan bahasa bahasa mereka. Jangan begitu pula sama ketika ceramahnya di kota, jangan pakai bahasa daerah jamaah. Nggak semua paham. Yang hadir juga mungkin daerahnya beda. Jadi harus melihat kondisi. Pertama dengan bahasa Arab, kemudian diterjemahkan mungkin dengan bahasa Indonesia yang dimana semua orang paham seperti itu. Jadi khotib harus melihat memang kondisinya, ya. Tidak asal-asalan berkhutbah. Apalagi kita bisa sampaikan. Itu kadang momen bagi sebagian orang sepekan mungkin satu kali, ya. Dia mendengarkan mau itu ya pas khutbah Jumat. Maka jangan kemudian khutbah Jumatnya ya hanya itu saja. Jadi ilmunya nggak tambah, kan kasihan. Ya, kalau bisa dimotivasi tentang fadilah menuntut ilmu, ya, dimudahkan masuk surga, biar dia juga selain khutbah Jumat semangat untuk mendengarkan ceramah yang lain. Nah, itulah tugas para khotib jemaah. Tugas para khotib seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Iya, demikian ya Mas Alya. Mudah-mudahan eh, kajian yang singkat ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.